yang disebut oleh Allah sebagai burung ababil, dengan masing-masing burung membawa 2 batu. Jadi satu, mereka di kakinya 2 batu. Batunya kecil, sekecil biji kurma, tapi batu ini dari batu neraka. Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Gue mau lanjutin kisah kita kemarin. Ternyata kisah Ashabul Ukhdud kemarin itu masih berlanjut guys. 20.000 orang yang dimasukkan ke dalam parit dan dibakar hidup-hidup. Ternyata ada 1 orang yang selamat. Nah, yang selamat inilah yang akhirnya minta pertolongan nanti. Makanya ada satu kejadian yang kita tahu, namanya Ashabul Fil. Kalau lu baca surat Alam Taro, ya Allah berfirman, Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Tuhanmu memberi apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap Ashabul Fil? Nah, gimana kisah Ashabul Fil? Langsung aja kita masuk ke kisahnya. Tapi sebelumnya gue mau pengen ngasih tahu, sebenarnya subscribe itu cuma 1 klik guys, tapi sangat mengena di hati gue kalau kalian subscribe. Jadi jangan lupa subscribe ya. Oke, langsung kita masuk ke ceritanya. So, ayo nabda'ul kisah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Satu-satunya manusia yang selamat dari peristiwa Ashabul Ukhdud ini, dari 20 orang yang dimasukkan ke dalam parit dan dibakar-bakar hidup, adalah Daus Zu Sa'laban. Nah, Daus ini lari, kabur dia, mencari bantuan, sampai akhirnya dia nyampe ke Roma. Kebetulan Romawi tatkala itu beragama Nasrani. Dia sampaikan berita ini ke Kaisar, Raja Romawi, dan Kaisar marah. Tapi nggak mungkin kan Romawi langsung datang ke Yaman. Nah, dia kasihlah Daus ini surat. Disuruh Daus bawa surat ini ke Raja Najasyi yang ada di Afrika. Bawa surat ini. Kebetulan Najasyi juga itu tunduk terhadap Romawi. Mendengar berita ini, Najasyi juga Nasrani, full Nasrani di sana. Mendengar berita ini, Raja Najasyi marah besar, kirim bantuan untuk membantai negeri Yaman. Nah, salah satu orang yang dikirim, ini mungkin lu hafal banget lah namanya. Ketua yang dikirim namanya Iryad, wakilnya namanya adalah Abraha. Nah, hafal kan? Abraha ini pasti lu sering dengar lah ceritanya. Dikirim 2 orang ini pergi ke Yaman, urusin, kelarin nih manusia nih. Siapa nih yang songong banget ngebantai orang Nasrani gitu, sampai dibakar hidup-hidup. Sampai di Yaman dibantai semuanya, pasukan si Zunuwas. Bahkan Zunuwas sendiri lari kabur terbirit-birit sampai dia nyebrang ke Laut Merah, di tengah jalan mati karena tenggelam kan. Kelarlah Yaman. Akhirnya Yaman jatuh ke tangan Najasyi Afrika. Memimpinlah Iryad. Iryad jadi raja di Yaman. Tapi dia, walaupun dia raja di Yaman, dia ini jadi menterinya Afrika, menterinya Najasyi. Berkuasalah Iryad selama beberapa waktu, tapi selama dia berkuasa, dia ini zolim, suka ngebantai orang juga, zolim banget sama rakyatnya. Abraha lihat ini nggak terima. Lah, lu udah jadi raja kok songong gitu, kata Abraha. Dinasehatin sama Abraha, dinasehatin jangan gitu, nggak boleh zolim, nggak terima. Iryad bilang, lah gue raja bos, gak suka gue dong gitu. Akhirnya Abraha, dia kan nggak bisa diamin kezoliman ini lama-lama kan. Ya udah, gue ajak orang-orang buat merangin lu. Oke, gue juga punya pasukan. Terkumpul 2 pasukan, ini udah mau duel nih. Tapi kan sama-sama pasukan dari Najasyi tadi kan semuanya, yang sama-sama orang dari Afrika gitu. Abraha ngelihat, wah kayaknya nggak adil, nggak fair kalau 2 pasukan saling tumpah darah hanya karena ngurusin 1 orang ini. Ini kita buy one aja yuk, kata Abraha. Oh lu mau nantang gua adu mekanik? Ayo, kata Iryad. Duel, adu pedang segala macem. Abraha hidungnya ketebas, keluar darah. Sampai dia jatuh, udah hidungnya keluar darah, dia jatuh, dikira sama Iryad, dia udah mati. Nah, tatkala dia balik badan, dia pengen ngeklaim, no, gua menang lawan Abraha. Abraha ngeliat ini, wah potensi nih, peluang nih, jangan pernah membalikkan badan sampai musuh benar-benar mati, kata Abraha. Ya, bangun, diambil pedangnya, dia tusuk dari belakang, dia pastikan Iryad benar-benar mati. Nah, tatkala Iryad udah mati, barulah Abraha berkuasa di Yaman. Jadi Yaman jatuh ke tangannya Abraha. Dengar berita ini, sampai berita ini ke Najasyi. Kok menteri-menteri gua 2 ini berantem nih, Abraha sama Iryad nih. Ada apa nih? Ternyata Najasyi marah. Sampaikan sama Najasyi. Najasyi kirim surat. Sampai Najasyi bersumpah, demi Allah, aku akan menginjakan kakiku ke Yaman dan aku akan menggundul kamu, Abraha.
katanya Najasyi. Abraha ini gentar, woi, gue nggak mau lawan Najasyi. Najasyi ini besar pasukannya, dia nggak kuat gitu kan. Sedangkan dia aja nih, ini bos dia gitu kan. Nggak mungkin gue ngelawan bos gue. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abraha? Dia kirim surat balasan beserta sekantung tanah Yaman sama rambut dia. Kok bisa? Nah, sumpah Najasyi tadi. Najasyi bilang, demi Allah, kalau orang dulu udah sumpah bawa nama Allah, dia harus lakukan sumpahnya. Apalagi ini raja kan, pasti dia wajib lakukan. Nah, demi Allah aku akan menginjakan kakiku ke Yaman. Dibawainlah tanah negeri Yaman. Biar apa? Biar Najasyi bisa injak, biar batal sumpahnya tadi, biar terlaksana sumpahnya. Nah, ditulis di suratnya, raja, ini rambutku. Aku udah gundul rambutku, jadi kamu nggak perlu datang jauh-jauh ke Yaman hanya untuk menggundul aku, kata Abraha. Jadi udah kukirim nih rambutku, aku udah gundul sama tanah negeri Yaman. Udah raja injak aja tanah ini, bener sumpah raja. Raja nggak melanggar sumpah gitu kan. Oke, ya oke lah kata Najasyi. Oke, fine, udah biarin. Tapi karena Abraha ini masih ragu gitu, takut ya. Karena kan dulu sistem surat dulu kurir nggak sehari 2 hari cuy, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu kan, apalagi jaraknya jauh. Sampai Abraha ini takut gitu, ini beneran nggak sih ini si Najasyi udah adem gitu hatinya, udah anteng. Demi mengademkan hati Najasyi, demi membujuk hati Najasyi, Abraha bikin satu gereja besar namanya Quraisy. Dia bangun gereja besar untuk orang-orang Yaman, orang Nasrani Yaman beribadah. Bahkan dia kirim surat seluruh Jazirah Arab. Dia mau seluruh orang Nasrani di Jazirah Arab beribadahnya ke sini, ke gereja ini. Bahkan seluruh orang dia suruh datang ke gereja besar Quraisy ini demi mengambil hati Najasyi gitu. Ternyata dengar berita Abraha bikin satu tempat untuk semua orang Jazirah Arab beribadah datang ke situ, ada sekelompok orang dari Mekah dikenal dengan Ahlun Nasi. Ahlun Nasi ini di dalam Quran ada. Mereka ini ulama menjelaskan kalau kenapa disebut Ahlun Nasi. Mereka punya kelakuan yang buruk gitu. Zaman dulu orang Arab itu, orang zaman dulu kalau nggak perang nggak makan. Jadi di dalam Islam tuh ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berturut-turut. Yang satunya lagi Rajab atau Sa'ban ya, lupa gua. Nah, kalau 4 bulan ini dilarang berbuat maksiat, dilarang membunuh. Jadi perang nggak boleh. Kalau orang-orang dulu nggak perang, ada sebagian orang yang mata pencariannya di perang gitu. Nah, kalau 4 bulan dia nggak perang, otomatis dia nggak dapat makan dong. Nggak bisa cari mata pencarian gitu kan. Akhirnya keluarlah manusia-manusia yang mengakali bulan-bulan ini tadi. Jadi mereka bilang, oh Muharram tahun ini kayaknya aman deh, boleh perang deh, udah perang aja. Karena dilihat kalau nggak perang nggak makan nih kita nih. Ada orang-orang yang ngakal-ngakalin ini gitu, makanya disebut dengan Ahlun Nasi. Nah, si Ahlun Nasi ini, orang-orang yang ngakalin ini, memang mereka buruk gitu, tapi mereka punya satu kelebihan aja. Kelebihannya adalah mereka ini sangat cinta dan loyal terhadap Ka'bah. Nah, mendengar berita kalau Abraha suruh orang-orang buat ibadah ke Quraisy, ke Yaman, Ahlun Nasi ini marah-marah coy. Nggak bisa. Dari dulu zaman Ibrahim kita kalau ibadah itu ke Ka'bah, datang ke Ka'bah sini, haji. Loh, kok ada orang mau bikin tandingan Ka'bah? Nggak terima. Keluarlah di antara mereka satu orang, datang pergi ke Yaman, nyari gereja Quraisy tadi. Tahu apa yang dia lakukan? Bukannya dia memuliakan gereja ini, Quraisy ini, tapi justru dia ambil kotoran, dia oles-oleskan ke tembok gereja ini. Ini mereka disclaimer dulu ya, bukan orang Islam nih. Karena ini terjadi di zaman sebelum Nabi datang. Gua nggak tahu Ahlun Nasi ini, yang pasti mereka ini kufur ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan juga innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Ziyadah kata Allah, menambah kekufuran. Berarti memang mereka udah kufur gitu ya. Dan memang agama yang eksis saat itu yang benar memang agama Nasrani gitu. Nah, dia oleskan kotoran di seluruh tembok gereja tadi. Abraha marah besar cuy. Dia tahu ini gereja kesayangan gue, siapa yang ngelakuin ini nih, berani-beraninya, kata Abraha. Dia bilang, ini yang ngelakuin orang dari kota Mekah. Katanya mereka nggak terima ente ngajakin Jazirah Arab buat ibadah ke sini. Karena dari dulu orang kalau ibadah itu ke Ka'bah, mereka nggak terima. Akhirnya Abraha waktu itu kan memang orang dari Afrika, jadi nggak ngerti berita Ka'bah itu, nggak ngerti. Mereka nggak paham gitu kan. Marah lah dia. Di mana Mekah? Di mana Ka'bah? Di sini. Yaudah, ayo bawa pasukan. Pasukan Abraha saat itu memang dari Afrika. Mereka punya pasukan gajah besar-besar. Memang benar-benar gajah yang terlatih gitu. Kuda-kuda yang terlatih. Nah, Abraha punya satu gajah pemimpin
pemimpin pasukan gajah yang lain. Gede, besar, warnanya putih. Nama gajah ini Mahmud. Gajahnya punya nama. Kalau gajah ini duduk, yang lain duduk cuy. Kalau gajah ini berdiri, menghadap ke selatan, dia berdiri. Kemana aja semua, pokoknya gajah itu ikutin kepalanya. Nah, Mahmud inilah kepala gajah-gajahnya pasukan gajahnya si Abraha. Disiapkanlah pasukan bergajah ini untuk menyerang Ka'bah. Mereka menuju Mekah. Cuman walaupun dia nggak tahu persisnya di mana Mekah ini, dia coba jalan aja dulu. Cari tahu di sepanjang jalan, siapa tahu ada petunjuk gitu kan. Dan memang bener aja, di perjalanan pun mereka mendapati beberapa halangan. Halangan dari apa? Orang-orang yang nggak terima. Ini berita kan tersebar. Abraha mau menyerang Ka'bah. Sedangkan di Arab itu semua orang, walaupun mereka nggak beragama Yahudi ataupun Nasrani, dia menyembah patung, tapi mereka itu orang Arab itu mengagungkan sekali itu namanya Ka'bah. Mereka anggap nih Ka'bah benar-benar rumah Allah gitu kan. Walaupun dia sembah patung, dia sembah apapun, tapi mereka orang Arab tuh kalau tahu Ka'bah pasti mengagungkan Ka'bah. Tahu Abraham mau serang, sebagian suku-suku Arab itu coba halangin, tapi ya nggak ada apa-apanya sama Abraha gitu. Pasukannya besar, bahkan ada yang ditawan gitu. Nah, ditawan karena dapat orang yang menghadang, terus dia kalah, ditawan. Ya ini orang suruh nunjukin mana Ka'bah gitu kan. Sampailah mereka di Thaif. Pimpinan Thaif saat itu tahu berita ini kan. Oh, ini yang ngadang aja kalah, udah banyak orang yang ngadang, tapi dia kalah. Apalagi kita Thaif, mana bisa apa-apa gitu kan. Akhirnya pimpinannya ngomong, Abraha, udah kami kasih tahu di mana Ka'bah, tapi jangan sentuh Thaif sedikit pun. Oke, kata Abraha, gua nggak punya urusan sama lu. Gua maunya Ka'bah, maunya Mekah, mana tunjukin. Saking marahnya gitu ya, kulesnya dikotorin. Akhirnya dibikinlah pengumuman ke seluruh Thaif. Ditanya sama pimpinannya, siapa yang mau nunjukin di mana Ka'bah ke Abraha? Ayo, tolong biar aman negeri kita ini, Thaif ini. Nggak ada yang mau. Semua orang setia sama Ka'bah kecuali satu orang, namanya Abu Rughal. Abu Rughal ini datang, udah saya yang tunjukin. Makanya sampai sekarang kalau orang Arab ngatain pengkhianat, mengistilahkan pengkhianat tuh nyebutnya Abu Rughal. Karena memang tindakan si Abu Rughal ini dianggap pengkhianatan. Semua orang Arab nggak ada yang mau nunjukin di mana Ka'bah, tapi dia dengan senang hati gitu. Sampai sekarang. Nah, jalanlah Abraha menuju Mekah. Saat itu Mekah dipimpin oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tahu nih ada pasukan besar yang akan menyerang Ka'bah. Karena panjang jalan, domba ternak-ternaknya orang Mekah itu udah diambil-ambilin sama Abraha. Bahkan dombanya Abdul Muthalib aja sekitar 200-an atau unta ya, itu diambil sama Abraha. Abdul Muthalib ini raja, kelihatan wibawanya, orangnya kelihatan lah. Orang yang diseganin, berwibawa, datang coba ngomong ke Abraha, berusaha gimana caranya biar bisa negosiasi sama Abraha. Akhirnya berhasil, dia menemui Abraha face to face, ngomong gitu kan. Abraha saat pertama kali lihat Abdul Muthalib, seorang Abraha aja ngelihat karismanya Abdul Muthalib gitu kan. Dia sampai, ini raja Mekah nih. Abdul Muthalib duduk lengser di bawah, lesehan. Abraha juga turun duduk gitu. Karena dia tahu, ini raja sini nih. Oke, runding lah kita, mau apa ini gitu kan. Saat duduk, apa yang dibilang sama Abdul Muthalib? Wahai raja, Abraha, aku dengar di sepanjang jalan kau ngambil hewan-hewan ternak kami, penduduk Mekah, termasuk di situ banyak hewan ternakku. Iya, terus kenapa? Tolong kembalikan, kata Abdul Muthalib. Heran, Abraha heran. Lah, woi bos, gua menghormatin lu duduk ke sini karena gua lihat lu berwibawa, kata Abraha gitu kan. Gua kirain lu kesini mau berunding dengan hal yang besar gitu, minta tolong gimana kek, jangan jadi diserang atau seperti apa. Kok ternyata lu minta cuman hewan ternak lo, kata Abraha. Wah, udah berkurang respect gue sama lu. Kurang lebih kayak gitu kan. Kalau habis itu Abdul Muthalib jawab, sebenarnya ini clue ya, kalau Abraha tahu apa yang disampaikan Abdul Muthalib, dia sebenarnya nggak jadi nyerang Ka'bah ya. Nah, Abdul Muthalib bilang, hei Abraha, hewan-hewan ternak yang kau ambil itu ada yang punya gitu, kami, itu punya aku. Unta-unta aku yang kau ambil itu punya aku. Kewajiban melindunginya itu ya aku yang wajib melindunginya, kata Abdul Muthalib kan. Adapun Ka'bah yang mau kau serang ini, itu ada yang punya. Pasti yang punya akan melindunginya. Maksudnya Allah ya. Nah, itu kalau seandainya Abraha tahu, dia nggak bakal nyerang gitu. Cuman karena memang udah sombong, udah merasa dia besar gitu kan, merasa dia kuat powernya. Udah ya. Oke, gua kasih onta-onta lu, dah. Diam lu, besok gua mau serang tuh Ka'bah. Ya udah, kata Abdul Muthalib, serang aja kalau bisa. Akhirnya mulailah prepare mau nyerang Ka'bah. Hari itu, jadi
Tadi gajah yang paling besar dia, pimpinannya namanya siapa? Mahmud ya. Mahmud udah disiapin. Oh, gajah sudah dihadapkan menuju Ka'bah. Tiba-tiba di depan pintu Ka'bah, gajah ini duduk. Si Mahmud duduk. Karena apa? Karena dia tahu ini rumah Allah. Gajah duduk nggak mau berdiri. Sampai ditusuk-tusuk sama pasukan Abraha. Ditusuk-tusuk belakangnya, pantatnya, ditusuk kasih api. Maju, maju, jalan. Nggak mau. Gajah-gajah nggak ada yang mau berdiri. Karena ngelihat Mahmud duduk, ya semua duduk gitu kan. Takut ini semuanya. Nah, dan saat itu juga, saat gajah-gajah ini lagi duduk, semua orang dari kejauhan. Nah, kondisi Mekah kan sudah berunding nih. Abdul Muthalib bilang, kosongkan tempat kalian, tinggalkan Mekah. Besok ada pasukan yang menyerang. Otomatis penduduk Mekah itu pada ke gunung-gunung semuanya. Selamatin diri gitu kan. Nah, dari gunung mereka bisa lihat momen sebelum penyerangan Ka'bah. Mereka menyaksikan semuanya. Saat menjelang detik-detik penyerangan Ka'bah, orang-orang yang menyaksikan dari atas itu melihat dari atas langit, kok langit mendung sekali gitu, gelap. Ada apa? Ternyata keluarlah burung-burung yang disebut oleh Allah sebagai burung ababil, dengan masing-masing burung membawa 2 batu. Jadi satu, mereka di kakinya 2 batu. Batunya kecil, sekecil biji kurma. Tapi batu ini dari batu neraka. Dijatuhkan ke seluruh pasukan yang ingin menyerang Ka'bah saat itu. Maka hancurlah seluruh pasukan, dan Allah abadikan kejadian ini di dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat 4. Allah berfirman, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap ashabul fil, pasukan bergajah ini tadi? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancur Ka'bah itu sia-sia, kata Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirim kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, burung-burung ini tadi melempari mereka dengan batu yang berasal dari sijil, kata Allah, tanah yang terbakar. Hancur lebur pasukan Abraha, dan setelah kejadian ini Ka'bah semakin diagung-agungkan karena orang semua tahu pasukan besar aja nggak bisa ngancurin Ka'bah gitu kan. Dan momen ini juga diabadikan juga sama orang-orang Arab. Bahkan mereka menamai tahun setelah kejadian ini sebagai tahun gajah. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir di tahun ini, tahun gajah. Pasti denger lah kan zaman SD dulu kalau Nabi lahir di tahun gajah. Kayaknya sudah semakin dekat kisah kita menuju kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah next video kita akan ceritakan dulu silsilah kakek-kakeknya Nabi ya. Jadi kalau menurut kalian bagus, yuk subscribe lah, share, kasih ke keluarga kita, ke saudara, share. Oke? Thank you bosku. See you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا